إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam pelajaran kita Alfiah Ibnu Malik, masih dalam bahasan yaitu huruf-huruf yang huruf-huruf nafi yang beramal seperti laisa. Dan kita baru membahas huruf ma yang menurut lughah al-Hijaz itu beramal, dan beramalnya ma seperti aman laisa di Ibnu Aqil disebutkan ada 6 syarat. Yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu tidak boleh ada in. Syarat yang kedua tidak boleh nafinya dibatalkan dengan ila. Dan kita lanjutkan syarat yang ketiga. Di syarat disebutkan asalisu alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dzarfin wala jarun wa majrur. Ya. Khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ya. Alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Syarat ketiga, alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ya, tidak mendahului isimnya. Wahwa ya, yang khabarnya itu bukan dzaraf wala jar wa majrur. Wahwa ghairu dzarfin wala jar wa majrur. Nah, ini. Sehingga seandainya khobarnya mendahului, maka tidak boleh ya. Tidak boleh beramal. Contoh, ma qaimun zaitun. Ma qaimun zaitun. Nah, lihat di sini. Ini khobarnya mana? Qaim. Ini khobarnya qaimun. Isimnya adalah Zaid. Tidak boleh dibaca ma qaiman zaitun. Tidak boleh beramal. Karena apa? Khobarnya mendahului. Tidak boleh kita katakan misalnya ma qaiman zaitun. Nah, ini enggak boleh. Karena bukan jar majrur atau dzaraf. Kalau dia dzaraf boleh ya. Kalau dzaraf boleh. Misal atau jar majrur misal di sini ya. Misalnya ma fid dari zaitun. Ma fid dari zaitun. Ya, khabarnya apa? Fid dari atau ma indaka amr. Atau ma indaka amrun. Nah, ini khobarnya fidar, indaka khobar, ini boleh. Jadi syarat yang ketiga, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Khobar ma tidak boleh mendahului isim ma. Kalau mendahului nggak bisa beramal.
ma qaimun zaitun. Nah, enggak beramal karena qaimun mendahului zaitun. Mendahului isimnya. Qaim khobar. Harusnya ma zaitun qaiman. Ya, kalau ma qaiman zaitun enggak boleh. Ini kalau khobarnya bukan dzaraf atau bukan jar majrur. Kalau dia dzaraf atau jar majrur boleh beramal. Ya, contohnya ma fi dari zaitun. Ma indaka amrun. Nah, dalam kondisi ini maka tidak kelihatan dampaknya ya, asarnya, karena khobarnya jar majrur atau dzaraf, sehingga dia fi mahali, kalau beramal berarti fi mahali nasbin ya. Ma fi dari zaid ma indaka amrun ya. Maka ini beramal atau tidak, ini khilaf para ulama ya. Manya beramal atau tidak, karena tidak nampak ini ya. Dampaknya itu tidak nampak. Ya, karena khobarnya berupa jar majrur. Berupa jar majrur. Ya. Sini nggak kelihatan ya, karena kalau dia beramal manya khobarnya kan aslinya nasab, mansub. Nah, nggak kelihatan. Ini juga sama, nggak kelihatan. Aslinya beramal atau tidak kan gitu. Dan ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga kalau yang mengatakan manya itu beramal, dzaraf dan jar majrur fi mahli nasbin, fi maudhu'i nasbin ya. Tapi kalau dia tidak beramal, pendapat mengatakan ini tidak beramal, maka keduanya ini ya dzaraf dan jar majrur ya fi mahli raf'in khobar. Ya. Khobar dari mubtada'nya tadi Zaid sama Amr. Ini ada beda pendapat memang. Karena enggak kelihatan, ya. Tidak nampak khobarnya itu kan nasab. Nah, kalau jar majrur sama dzaraf tidak kelihatan. Dan kata Ibnu Aqil, yang kedua ini adalah zahir kalam musannif. Ya. Zahir kalam musannif berarti di sini disebutkan tadi keduanya adalah tidak sebagai khobar ya, sehingga tidak beramal. Karena musannif mengatakan apa? Di bait 158 ya. Ini syaratnya kita lihat. Ini kan ada syarat pertama. Ini ya, syarat pertama tidak ditambahin, syarat pertama. Syarat kedua, nafinya tidak dibatalkan dengan ilah. Syarat ketiga, berurutan, isim baru khobar. Sehingga kalau nggak berurutan, khobar dulu nggak bisa. Sehingga ini zahir dari kalam musannif Ibnu Malik mengatakan nggak bisa. Allah a'lam bishawab. Inilah dimaksud dengan apa? Watartibin zukin ulim ya. Itu bahasanya adalah mubtada harus mendahului khobar. Mubtada harus depan, khobar harus diakhirkan. Ini syarat yang ketiga. Artinya apa? Harus urut. Mubtada dulu baru khobar. Sehingga kalau urut seperti itu, maka manya beramal seperti laisa. Sehingga konsekuensi dari perkataan Ibnu Malik watartibin zukin ya, konsekuensinya kalau khobar mendahului isimnya ya nggak beramal manya, baik itu khobarnya dzaraf atau jar majrur ya. Dan Ibnu Malik menegaskan di kitab yang lain. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke syarat yang keempat ya. Syarat keempat agar ma beramal seperti laisa ya, adalah ala yataqaddama ma'mulul khobar alasmi wa huwa ghairu dzarfin wala jarun wa majrur, atau ghairu mudharfin atau wala jarin wa majrurin. Syarat keempat. Syarat keempat, alla yataqaddama ma'mulul khabar alal ismi
wa huwa ma'mul khobarnya ghairu dzarfin wala jarin wa majrurin. Contoh ya, kalau dia mendahului maka batal amalnya. Contoh ini di sini, contoh ini, ma ta'amaka zaitun akilun, ma ta'amaka, ma ta'amaka zaitun akilun. Nah, lihat di sini. Ini Zaid, ini ma. Zaid itu isim ya, isim. Ini khobar. Nah, ini beramal atau tidak? Tidak beramal. Karena ini marfu. Khobarnya marfu. Tidak boleh kita katakan, kenapa tidak beramal? Karena ma'mul khobar mendahului isim. Mana ma'mul khobar? To'ama. Ini kan tidaklah Zaid ini orang yang memakan makananmu, maka to'ama itu maf'ul dari akil. Akil ini khobar. Syaratnya ma bisa beramal, ma'mul khobar tidak boleh mendahului isim yang ma'mul khobarnya bukan dzarf dan bukan jar majrur, sehingga tidak boleh kalau kita katakan ini ditulis akilan, beramal tidak boleh. Karena apa? Karena makmulnya mendahului isim, makmulnya khobar mendahului isim. Ya, kemudian jika makmulnya dzaraf atau jar majrur maka boleh, tidak batal. Contoh kalau jar majrur ya. Misalnya jar majrur ma indaka zaitun muqiman, ma indaka zaitun muqiman. Ma indaka zaitun muqiman. Lihat ini khobarnya mansub, ma-nya beramal. Padahal didahului makmul muqiman adalah indaka. Kenapa boleh? Karena inda adalah dzaraf. Atau di sini sebutkan ma bi anta maknian. Ya, contohnya di syair ini ada. Ini berarti syarat yang keempat. Ya, syarat keempat. Ya. Jadi 4 syarat ini disebutkan oleh musonif ya, disebutkan musonif. Yaitu syarat keempat apa? Ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya dan makmulnya selain dzaraf dan jar majrur. Syarat ini diambil dari mafhum kalam musonif, karena musonif itu mengkhususkan bolehnya makmul dari khobar mendahului isim itu jika makmulnya berupa apa? Dzaraf atau jar majrur. Sehingga selain itu tidak boleh. Ya. Wasabqa ya, harfi jarin au dzarfin kama bi anta makniyan. Ajaza al ulama sabqa harfi jar ya, au dzaraf itu membolehkan makmul khobar berupa dzaraf atau jar majrur mendahului isim ya. Sehingga kalau bukan jar majrur, bukan dzaraf tidak boleh, sehingga tidak boleh beramal. Tidak boleh beramal. Ini 4 syarat. Kemudian syarat tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Aqil, asyartu al-khamis alla yatakarrara ma. Ma-nya tidak berulang. Alla kelima
Alla tatakarrara. Alla tatakarrara ma. Sehingga fa in takarrarat batala amaluha. Kalau berulang ma-nya batal. Contoh ma ya. Ma lagi berulang. Zaitun qaimun. Zaitun qaimun. Tidak qaimun ya. Ini tidak boleh beramal. Kalau diamalkan enggak boleh. Ya. Tidak boleh dikatakan ma zaitun qaiman. Ini kalau kita baca qaiman maka tidak boleh. Kenapa? Ma-nya berulang. Ini tidak boleh. Harusnya ma zaitun qaimun. Ya tidak beramal. Karena di sini disebutkan, kenapa enggak boleh? Ma-nya di situ yang pertama nafi, ya. Ma zaitun qaimun. Ma yang pertama nafi, ma yang kedua menafikan nafi, sehingga jadinya isbat. Nah, sehingga tidak boleh menasobkan khobarnya. Ya. Jadi ini kan ma-nya ini beramal ketika nafi ya. Kalau nafi dinafikan lagi jadi isbat, negatif ditambah negatif, ma negatif tambah negatif lagi jadi positif. Ma zaitun qaimun. Jadi tidaklah Zaid tidak berdiri, ya. Berarti berdiri isbat. Nah, sehingga nggak bisa beramal. Sehingga kita baca ma zaitun qaimun, nggak beramal. Tidak boleh kita baca ma zaitun qaiman, nggak boleh. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, alla yubdala min khabariha mujabun. Ini juga di Ibnu Aqil sebutkan alla yubdala min khabariha mujab. Jadi khabarnya tidak diberi badal yang positif. Ya. Fa'in ubdila di syarah sebutkan jika diganti dengan yang positif maka batal amalnya, diberi badal. Contoh ma zaitun bi syai'in illa syai'un la ya'ba'u bihi. Tidaklah zaitu ada sesuatu dengan sesuatu kecuali sesuatu la ya'ba'u bihi, sesuatu yang dia tidak menghiraukannya. Maka bi syai'in ya, kita tulis dulu contohnya. Ma zaitun bisain ila syai'un la ya'ba'u bihi, la ya'ba'u bihi. Maka di syarah sebutkan contohnya adalah ini, ma zaitun bi syai'in illa syai'un la ya'ba'u bihi. Ya. Di syarah sebutkan fa bi syai'in, nah bi syai' itu ma zaitun bi syai'. Bi syai'in itu fi maudhi'i raf'in, khobar dari ma. Nah, sehingga di situ enggak beramal ya. Ya, karena ada di ila syai'un la ya'ba'u bihi, yaitu diberi badal yang mujab. Ya, di sini
sehingga dia tidak boleh kemudian dia bimahali nasbin, ya. Yang bisaiin itu, ini bisaiin. Nah, bisaiin ini mahalnya mahal raf'in karena enggak beramal, tidak bisa mahal nasbin. Ya, demikian ada 6 syarat agar ma bisa beramal seperti amalannya laisa. Allahu a'lam bishawab. Sama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk bait yang ke-160 insyaallah taala. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.